Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi di malam hari ini, teman-teman. Saat ini kami berada di tengah-tengah masyarakat dalam acara Safari Ramadan yang diadakan oleh anggota Pokdar Kantipmas Bayangkara Ring 2 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Di sini kegiatan kami adalah mensosialisasikan akan ketertiban dan keamanan guna fungsi dan fungsinya kita bermasyarakat dengan mengacu kebersamaan dan untuk ajang tali silaturahmi. Di sini dihadiri dengan berbagai macam kegiatan dan tokoh masyarakat yang ada di sini sangatlah luar biasa. Dan rangkaian acaranya nanti akan tetap berjalan. Ini berbagai tokoh masyarakat yang hadir, diantaranya dari jajaran Polsek Pancoran, juga dari tokoh masyarakat maupun toga yang ada di wilayah Duren 3. Ada Pokdar Kantipmas, ada Bapak Babin, ada Bapak Kapolsek nanti yang akan hadir, juga ada RT, RW maupun FKDM tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, juga LMK tingkat kelurahan Duren 3. Selagi ada, nggak bayar di waktu. Dia lagi. Kalau kasih Oke, Pak. Alhamdulillah. Katanya mau ada bawah. Dia pakai sketch kan itu. Dia pakai yang mana kan yang pakai gamis lagi yang masa iya kita pakai gituan. Ada jangan tempat basah. Siap. Bisa. Takbir. Ya selalu Kang. Ambil check-in ya. Gula putih itu kan kalau dimakan.
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan Safari Ramadan yang memang sudah diselenggarakan sudah 4 tahun ini, 4 tahun Ramadan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Kanit Dimas, alhamdulillah sudah hadir di sini beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01, yang saya hormati Bapak Ketua RW 02, yang saya hormati Bapak Ketua RW 06, yang saya hormati Ketua Sektor Pokdar Kamtipmas Bayangkara Polsek Pancoran. Alhamdulillah beliau malam hari ini menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua FKDM Kecamatan Pancoran beserta jajaran. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah hadir. Yang saya hormati Satpol PP Kelurahan Duren 3, yang saya hormati Ketua LMK dan beserta anggota, yang saya hormati dari Senkom, alhamdulillah perwakilannya sudah hadir di sini. Yang saya hormati Ketua RW 05, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di sini. Dan saya hormati para pengurus sektor, yang saya hormati para ketua RT dan para anggota Pokdar Kamtipmas Bayangkara, baik tingkat sektor maupun tingkat kelurahan Duren 3. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, malam hari ini Safari Ramadan putaran yang kedua, dan rencananya Safari Ramadan pada tahun ini akan diselenggarakan 3 putaran, nanti terakhir di RW 07. Kebetulan tadi Pak RW 02 berdiskusi ingin ketempatan di wilayahnya, tapi nanti kita koordinasi lanjut setelah acara ini berakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu pada acara malam hari ini, sambutan yang pertama atas nama tuan rumah dari Bapak Ketua RW 01, Bapak Ilham Ahmad. Waktu dan tempat kami persilakan. Harus diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kami hormati perwakilan dari Polsek Metro Pancoran, Bapak Kadit, Bapak Iblis, serta Bapak Bimas Duren 3, Bapak Dadang. Kami hormati Ketua Sektor Pokdar Kamtipmas, yang kami hormati, apa namanya Pak? Pak Abdul Karim. Saya nggak baru kenal nih Pak. Ini pendirinya saya Pak tahun 2004, Siskopan. Yang kami hormati para ketua RW di sini hadir, RW 2, RW 5, RW 6, RW 5 ya benar ya? Masakan jenggot soalnya saya kaget. Kami hormati LMK Kelurahan Duren 3, dan juga kami hormati para ketua RT, anggota Pokdar, yang kami hormati
jajaran samping dan juga dari PP, juga dari Pak Subardi. Dari mana Pak Subardi? Enkom ya, Polda Metro ya. Oh ya, alhamdulillah lengkap nih semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir sekalian di sini. Kebetulan ketempatan adanya di wilayah kami, di wilayah RW 01, Kelurahan Duren 3. Memang saya merasa sedikit, saya bukan sedikit Pak Ketua. Memang ini alhamdulillah hanya di Pancoran yang berjalan. Saya dirikan Siskompan dulu itu tahun 2003. Ya, ini yang dinamakan Safari Ramadan. Saya selalu sering himbau kepada Pak Basor nih, senior saya. Nanti kalau kita Siskompan kalau kita keliling kalau kita kumpul di sini, kalau hanya kumpul aja kayaknya nggak ada perkembangan. Kita operasi, kita kumpul keliling ke wilayah, ke RW yang ketempatan. Jadi anak-anak tuh tahu, wah berarti wilayah kita ini dipantau. Itu ya Pak Ketua ya. Ya, jadi gitu. Dulu pengalaman saya tuh dulu begitu. Waktu 2004 semua kita adakan Siskompan, masih Pak almarhum Pak Haji Latif. Kita kumpul, habis kita ketemu gini kita keliling. Jadi tahu kondisinya dan juga anak-anak yang nongkrong akan pikir, wah wilayah kita dipantau. Kalau ini aja paling dianggap pertemuan apa. Makanya saya penuhi atau minta di wilayah saya, karena ini Ramadan ini kan musim tawuran. Ya kan musim tawuran. Nah, nanti Pak Basor, kalau nanti kita keliling di wilayah kita dekat kok Pak Basor. Siap. Kita keliling, mengantisipasi ini terjadinya tawuran pasti menjelang sahur. Pasti itu menjelang sahur. Ini yang kemarin terjadi minggu yang lalu, ini engkongnya adik kakak cucu tawuran. Nah itu kan. Nah anehnya saya kan adik kakak ini Pak berdua Pak Ketua nih. Saya adik kakak nih berdua nih RW 1 sama RW 2. Warga ini mah warga saya. Bingung saya ngatasinnya gimana nih kan itu. Makanya kemarin tadi saya konsultasi dengan Pak Basor kalau bisa di RW 2 lagi ketempatan yang kemarin itu anak-anak yang pada tawuran kita tempatkan di situ. Nah anggota biar keliling juga di situ, dia sok terapi lah Pak. Tadi ya kita sok terapi di situ anak-anak biar dia tahu wah berarti wilayah kita dipantau sama keamanan. Insya Allah kalau kita adakan kegiatan seperti itu, anak-anak ini anak-anak muda ini pasti akan jerah. Terutama yang bangunkan sahur. Ini kan yang bangunkan sahur kan bibitnya yang kecil ini. Yang kecil mancing, ada korban. Yang korban merasa marah, orang tuanya marah, orang tuanya dia juga marah. Itulah yang akan berkembang. Nah makanya dari situ sejak ini kita tekan jangan sampai ini meluas tawurannya ini. Alhamdulillah memang Pak Mulis di wilayah kami ini ya perkampungannya sedikit Pak. Hanya di RT sini sama di RT sana di veteran. Ya kalau di Pak Sambo nggak mungkin ya Pak ya. Di RW 5, di RT 5 ya nggak mungkin gitu kan. Di komplek PLN juga nggak mungkin. Hanya di sini aja Pak. Itu yang kita antisipasi. Dan juga saya terima kasih nih kepada seluruh anggota yang telah hadir. Saya terlalu monitor Pak, di HT juga saya monitor, di HP juga saya monitor, di kegiatan di sektor Pancoran maupun di Duren 3. Alhamdulillah cukup aktif, jadi memantau kegiatan-kegiatan, terutama jam-jam rawan, ya seperti di bulan Ramadan ini. Mungkin itu aja sambutan dari saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Mungkin dalam penerimaan kami atau jamuan kami kurang memuaskan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Ketua RW 01 Bapak Ilham Ahmad yang sudah memberikan beberapa informasi serta memberikan beberapa masukan atau usulan kepada kegiatan Safari Ramadan. Tentunya yang lebih efektif tadi yang disampaikan oleh Pak RW. Beberapa kali memang Pak RW sampaikan ke saya baik secara langsung maupun di hadapan para hadirin bahwa kita setiap Safari Ramadan untuk memberikan shock terapi atau efek jerah kepada oknum-oknum remaja yang biasanya bangunin sahur itu agar mereka tahu bahwa mereka dipantau, mereka bahwa kita kampung kita dijaga oleh para teman-teman yang selalu di wilayah, kalau sebutannya sekarang pasukan tembus pagi. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya
sehubungan Bapak Lurah belum hadir di tengah-tengah kita, maka kita lewati dulu. Nanti jika beliau hadir di sini, kita teruskan dengan sambutan Bapak Lurah. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kapolsek Pancoran atau yang mewakili, dalam hal ini Bapak Kanit Dimas, mohon izin untuk mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berdiri nggak Pak? Kalau Bu Nisa biasanya sukanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak RW, beberapa RW nih, kurang hafal saya. RW 1, RW 2, RW 6, 5 ya, Pak RW 5, para Ketua Pok dan Kamtibmas, Pak Haji Abdul Karim, Ketua FKDM, Pak Haji Gosi, dan teman-teman dari FKDM, dan para hadirin yang hadir pada kegiatan Safari Ramadan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kedua, selawat assalam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Pak Basok, saya bukan wakil Kapolsek ya. Nanti rencananya Bapak Kapolsek akan hadir, makanya yang sepanduk ngopi Kamtibmas kami tutup dulu. Nanti buat kegiatan Bapak Kapolsek, mengingat Bapak Kapolsek pejabat baru, dan hari ini nanti apel Cipkon pertama. Kalau nanti mungkin Pak Kapolsek yang sekarang tidak seperti Pak Kapolsek yang kemarin, mohon diingatkan karena apa? Beliau dinasnya kebanyakan di lalu lintas dan baru sekarang ini jadi Kapolsek. Jadi masih banyak perlu kita ingatkan. Kalau masalah lalu lintas, beliau pokoknya ahlinya. Masalah bermasyarakat juga kurang lebih sama, tapi pola bermasyarakatnya di lalu lintas kan beda. Kalau Bapak yang kemarin, seingat saya udah 4 kali jadi Kapolsek, bahkan beliau dulu Kapolsek saya waktu di Mampang, Kanit Reskrim saya waktu di Mampang. Jadi kalau Pak Jarwo itu kan kurang lebih emang lebih banyak di wilayah di masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran FKDM, Pak RW, Pak RT yang selama ini membantu kami Polsek Pancoran dalam hari Kamtibmas. Kalau ngomong, Pak kok polisinya lambat, ya mohon maaf Pak, polisi Pancoran itu saya juga kaget. Jumlahnya cuma 52, diambil perwira kurang lebih 12, berarti tinggal 40. Sekali masuk itu cuma 11 itu Patkonya 2, Bimasnya 2, Reskrimnya 3, SPK nya 3. Kendala lagi, mobilnya rusak semua. Mobil itu yang bisa dipakai cuma mobilnya Bimas sama mobilnya Kapolsek. Kalau ada TKP pakai mobilnya Bimas atau Kapolsek. Itu pun nggak sembarangan makainya. Kita lihat, kalau urusannya bukan urgent, mobil Bimas itu saya nggak boleh pakai. Karena apa? Kalau rusak nanti tanggung jawab saya sama Babin. Jadi pokoknya harus hati-hati banget kalau pakai. Kayak kemarin malam saya bawa malam Senin, Selasa pagi ada yang diamanin tuh di Bang Adegan, harus pakai mobil. Kalau cuma mohon maaf TKP biasa, tak suruh pakai motor. Karena apa Pak? Kalau perawatan ujung-ujungnya kita lagi. Karena efek adanya anggaran yang di efisiensi untuk perawatan pun sampai sekarang belum ada kabar. Ya kalau agak-agak lambat sedikit ya mohon dimaklumi. Saya minta tolong kalau ada TKP yang pengamanan seperti kemarin. Alhamdulillah RT di Pangadegan sangat luar biasa, masih mulus. Saya bawa itu belum ada yang pinjol-pinjol. Tapi setelah kita datang baru diinjek-injek di ini. Langsung saya lempar, saya masukin ke mobil. Ya lain kali minta tolong kalau ada seperti itu jangan diapa-apakan Pak. Kenapa? Bukannya kita ini melindungi pelaku ya. Memang haknya pelaku itu untuk mendapatkan perlakuan yang baik di mata hukum. Yang pertama. Yang kedua,
kenapa kejadian saya Pak di tempat saya yang lama itu dipukulin warga sampai babak belur. Ternyata apa? Keluarganya itu hafal sama yang mukulin. Akhirnya apa? Yang mukulin dilaporin. Ujung-ujungnya kita yang repot. Satu sisi kita harus melindungi warga, satu sisi ini orang salah. Kita akhirnya bingung. Alhamdulillah waktu itu dengan susah payah kita kekeluargaan, alhamdulillah bisa didamaikan. Kalau nggak didamaikan Pak, itu yang hilang cuma kerugiannya 1,5 juta, secara perundang-undangan itu nggak bisa diproses. Lah yang mukulin ini bisa diproses karena penganiayaan hukumnya lebih berat daripada pencurian. Kenapa Pak? Karena semenjak mungkin Bapak Ibu dengar ya informasi yang nenek-nenek ngambil coklat, ya kan? Kita polisi kita paksakan sampai kasusnya P21 sampai ditahan. Akhirnya apa? Masyarakat berteriak mengajukan gugatan ke MK, akhirnya dikabulkan. Kerugian semenjak itu yang bisa diproses adalah di atas 2.500.000. Jadi kalau di bawah 2.500.000 kok sampai dipukuli, yang rugi yang mukuli. Yang repot polisi satu yang mukuli karena gemes, ya kan? Tapi yang dipukuli keluarganya bikin laporan dan harus kita tindak lanjuti. Kalau nggak tidak lanjuti Pak, nanti laporan ke propam, polisinya kena lagi. Makanya Pak, itu yang membuat kita kadang serba salah. Satu sisi kakinya harus benar, satu sisi harus seperti itu. Saya minta tolong kalau ada pelaku apapun, kalau mau mukuli ya pinter-pinter lah. Jangan sampai mohon maaf lihat muka yang mukulin. Misalnya si A ngambil ini mau dipukuli, yang mukulinya jangan sampai si A itu ngeliatin satu-satu. Oh iya, ini Pak, ini rumahnya di sini. Oh ini Pak, ini rumahnya di sini. Takutnya ada kompor, langsung dia bikin laporan balik. Ya yang kedua mungkin Pak RW, untuk masalah tawuran ini Pak Debasor, selain apel di lokasi, mungkin solusinya Pak Debasor, kalau kenal sama anaknya sama orang tuanya dari kedua belah pihak RW ini, kan pasti mohon maaf, tawuran itu pasti ada pentolannya. Nah, yang kita kumpulin, berarti dulu ya, ada Pak Lurah. Pak, saya lanjut Pak Lurah ya. Saya itu Pak Ketua MKD, kalau Pak Lurah datang saya minder. Soalnya kalah ganteng ya. Pak RT kayaknya ketawanya seneng banget ya. Yang tadi Pak Ketua, Pak Debasor, untuk masalah anak-anak yang tawuran, ini kalau emang pentolannya kenal, kita kapan ada waktu gitu Pak Debasor, orang tuanya kita undang, anaknya kita undang, kita ajak duduk bersama. Nah di situ nanti kita bikin oret-oretan, mungkin yang orang tuanya tahu, Pak Lurah tahu, nanti disaksikan Ketua LMK dan FKDN. Seperti itu kayaknya lebih efektif juga. Jadi dua hal, nanti kita apel juga iya di lokasi. Yang kedua mungkin itu Pak Debasor, kita pertemukan. Kadang gini, bener kata Pak Emil tadi, cucunya tawuran, nggak tahu kalau bahwa dia ini saudara. Pernah dulu saya kejadian Pak, tawuran sampai bacok-bacokan, ternyata kira dikumpulin, ternyata satu mbak, neneknya sama, kakeknya sama, sama-sama akamsi. Setelah itu ternyata pelukan orang tuanya. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak terjadi lagi tawuran. Mungkin nanti seperti itu Pak RW, kalau nanti perlu kehadiran saya, insya Allah saya hadir. Saya senang karena kalau kumpul-kumpul itu,
Duren 3, unsur masyarakat, FKDM, RT, RW, dan unsur Senkom dan lain-lain. Terima kasih atas bantuannya. Kami mohon selalu aktif dalam menjaga Harkamtibmas di wilayah Kelurahan Duren 3 khususnya Kecamatan Pancoran, karena keamanan itu kalau prinsip saya Pak, dari kita untuk kita, oleh kita. Jadi keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Nanti Pak Lurah yang ganteng akan menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanit atas sambutannya serta informasi dan arahan-arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi dapat kita realisasikan di lapangan, khususnya di lingkungan wilayah Kelurahan Duren 3. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Lurah Duren 3 yang dari tadi memang sudah kita nantikan kehadirannya sebagai peran utama, yang memang semuanya pasti katanya kalah ganteng Pak Lurah, tapi tidak kalah lagi kehadirannya memang sangat ditunggu di tengah-tengah kita. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pancoran, hari ini diwakili oleh Pak Kanit Dimas, Pak Matis. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua Pemdar Ring 2. Yang hormati juga ini ada Ketua FKDM tingkat Kecamatan Pancoran, Pak Muhammad Gozi. Hadir di sini juga ada Pak RW 05, Pak Yazi, Pak RW 02, Pak Haji Maskur, Pak RW 06. Hadir di sini juga ada Engkom dari RW 01, yang alhamdulillah beliau sudah menjadi Engkom karena kemarin cucunya udah lahir. Kita ucapkan selamat ya buat beliau, semoga cucunya menjadi kebanggaan nusa dan bangsa dan berkah buat keluarga. Amin, amin, amin. Hadir di sini juga ada 3 pilar, ya, ada Pak Dadang, dan ada juga Bu LMK, Bu Nisa dan teman-temannya, anggota LMK ada juga, ada Pak Pria, ada juga tadi saya lihat Pak Yudi, ya, Pak mana yang nggak kelihatan sana? Oh iya, Pak Haji Sukri, ada juga Bu RT yang paling terhits ya kan, Bu RT Sumi ya kan, apa one and only. One and only ya kan. Nggak ada lu nggak rame gitu ya nggak? Ada tamu terhormat dari Rawajati LMK. Oh iya, selamat datang Pak, selamat bergabung. Terima kasih Pak udah hadir di tengah-tengah pertemuan kita ini Pak. Ada juga FKDM yang selalu menemani kita, yang tidak henti-hentinya membantu kita ya dari berbagai macam kegiatan yang lumayan hebat nih, apa nama fisiknya. Oh, kan udah tadi. Oh iya, mohon maaf Pak Sektor ya, Pak Arif ya, selamat datang Pak Karim. Pak Karim ya, sehat-sehat terus Pak Karim, terima kasih Pak, mohon maaf Pak FKDM, Bang Ali Basor yang tenaganya luar biasa, tidur kapan saya nggak tahu tapi hadir terus. Terus juga ada teman-teman dari anggota Ormas Pemuda Pancasila, terima kasih sudah berkolaborasi dengan kami di sini. Terima kasih sebesar-besarnya sudah hadir di sini. Dan juga ada dari Satpol PP, ya, ada dari para ketua RT dan semua yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Saya ucapkan selamat datang dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya bersama kami di sini, demi menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib di lingkungan pada umumnya Kecamatan Pancoran dan khususnya tentu saja di Kelurahan Duren 3. Bapak Ibu sekalian, singkat saja ya, saya nggak panjang lebar. Tentunya saya menginginkan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan ya, dalam berbagai macam kegiatan yang akan kita lakukan demi lingkungan kita ini, Kelurahan Duren 3 ini. Tentunya kita menginginkan semua kebaikan ada di sini.
Ya. Oh iya, hadir juga ada TRC dari perakhiran cuaca di berita. Beliau udah muncul duluan, jadi beliau memang punya insting lebih kuat dibandingkan kalau kita nonton di berita perakhiran cuaca, perakirawan, beliau di atas perakirawan. Jadi beliau ini pendeteksi dini. Ya, Pak TRC dari Duren 3, Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Jadi tadi udah disampaikan oleh Pak Mukhlis, ya tentunya itulah yang menjadi konsen kita ya. Anak-anak kita sebentar lagi masuk masa liburan. Jadi tentunya perlu adanya perhatian khusus. Karena ini bukan saja menjadi tanggung jawab dari perangkat, bukan juga dari kepolisian, dari Popdar. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, sehingga kita menginginkan anak-anak kita ini tentunya seperti kita lihat di berbagai macam spanduk di pinggir jalan, kan kita udah baca bersama kan, lebih baik lebaran di rumah dibandingkan lebaran di Mapolsek, ya kan. Pada saat ditanya, Pak Haji, lebaran di mana? Di Polsek Pak. Loh kok bisa ya, anak saya di sana gimana? Nah jangan sampai seperti itu. Dan tentunya saya juga sangat menginginkan bantuan dari teman-teman pemuda Pancasila, tentunya pasti yang mengetahui betul kejadian di lapangan, karena kita tahu teman-teman dari pemuda Pancasila ini juga 24 jam selalu ada di lingkungan. Jadi pasti punya mata dan telinga cukup handal untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang mengarah ke tindakan kriminalitas. Ya, jadi memang perlu adanya peran serta atau sinergi dari kita semua yang harus berkolaborasi demi kebaikan terutama di lingkungan Kecamatan Pancoran. Karena peran Bapak Ibu yang ada di sini sangat dibutuhkan oleh kami, ya, sehingga kami bisa mengerjakan sesuatu dengan aman dan juga efisien, ya. Karena kita kalau bekerja sendiri-sendiri tentunya memang bisa selesai tapi tidak efisien. Jadi efektif namun tidak efisien, seperti nembak nyamuk pakai meriam, nyamuknya mati tapi mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Jadi mungkin saya nggak panjang lebar karena tadi Pak Mukhlis sudah banyak menyampaikan. Saya hanya mengingatkan, intinya saya menginginkan kita semua yang hadir di sini tentunya tetap diberikan kesehatan, diberkahi. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan berikut dan berikutnya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah yang sudah memberikan sambutan serta arahan. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat mencerna atau memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah. Saya ucapkan selamat datang pada jajaran pemuda Pancasila. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang juga untuk Ibu Sekel, Ibu Kasipem. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Sektor Popdar Kamtipmas Bayangkara Polsek Pancoran, Bapak Haji Abdul Karim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang kami hormati di sebelah kami Bapak Lurah Duren 3. Sabar. Yang kami hormati Bapak Ketua RW yang ada di Kelurahan Duren 3 dari 1 sampai berapa Pak? Sampai 7. Yang kami hormati tokoh masyarakat. Di sini juga ada Ketua FKDM dan jajaran, Ketua segenap anggota pengurus dan koordinator dari Program Kamtipmas Bayangkara Polsek Pancoran. Juga ada dari Pemuda Pancasila, dari Satpol PP mungkin ya. Terus lain-lainnya dari PPSU juga kelihatan hadir. Syukur alhamdulillah
cuaca juga cukup baik. Mengingat pada malam ini juga mengenai Pokdar Pak, di Pokdar semua di Pancoran ada 6 ring artinya 6 kelurahan. Saya datang ke sini juga udah hadir di ring 1 juga Pak, punya acara juga buka puasa bersama. Di sini dapat undangan Safari Ramadan. Saya usahakan hadir, yang selalu terjadi. Untungnya rekan-rekan semua selalu waspada dan selalu berkomunikasi baik melalui HT atau HP ya. Karena setiap malam ini Pak, untuk Pancoran selalu ada check-in wilayah dan berapa jumlah anggota yang 811 artinya yang siap. Di samping itu di tengah malam jam 3 juga masih calling-callingan juga Pak. Calling-callingan yang dari kemarin terjadi kebanjiran di Kali Ciliwung, dari misalnya Rawajati, terus juga ngebel ke Pancoran, langsung apa yang perlu kita butuhkan, apa yang perlu dibantu kita bantu, ya terutama keamanan Pak, karena Pokdar ini juga nggak punya modal ya, dari segi keamanan. Kalau terjadi anak-anak yang siap tawuran baru masuk Duren 3 udah di-calling ke Pancoran melalui Alok Timur, AT juga Kalibata siap. Semua pos itu kan ada Pak ya, seperti Pancoran di pos RW 03 mungkin untuk Duren 3 di pos 38 ya Pak, sama Basman di Rawajati pos Beringin, di Pengategan ada pos RW 04, terus di Cikoko juga ada di situ Pak, di Taman Benih dekat hotel di tempat kumpul itu selalu siap Pak. Jadi kalau misalnya Bapak kebetulan lewat mau ketemu Pokdar ya di situ Pak. Ya, kita demi keamanan bersama yang mudah-mudahan untuk kategori Pancoran sampai saat ini termasuk paling aman. Untuk wilayah Jakarta Selatan, Pokdar Pancoran dianggap paling baik Pak. Mudah-mudahan selalu juga ikut baik. Di sini juga ada Kapolsek yang baru, Kapolsek dan jajarannya mulai datang Pak Kapolsek, karena Kapolseknya juga baru. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Bapak Karim Effendi selaku Ketua Sektor Pokdar Kamtibmas Polsek Pancoran. Selamat datang Bapak Kapolsek, Bapak Kompol Mansur SE MM di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Mansurnya 2. Jadi inilah kondisi wilayah Kelurahan Duren 3 dan khususnya Kecamatan Pancoran. Jadi kita mengadakan safari Ramadan yang dimotori oleh Pokdar Kamtibmas Bayangkara Polsek Pancoran. Di sini kita ketempatan namanya Ring 2 karena Kelurahan Duren 3 namanya Ring 2. Untuk ring satunya Kelurahan Pancoran, ring 2 Kelurahan Duren 3, ring 3 Kelurahan Kalibata, untuk ring 4 Kelurahan Rawajati,
Ring 5 Kelurahan Pengadegan, Ring 6 Kelurahan Cikoko. Jadi alhamdulillah Kopdar kita semuanya ada di wilayah masing-masing kelurahan. Terima kasih Pak Kapolsek. Tentunya ini kita sangat mengharapkan, kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak Babin, Bapak Dadang, seyogianya pada malam hari ini sekaligus safari Ramadan dan apel Sipkon dihadiri oleh Bapak Kapolsek yang baru. Dan alhamdulillah puji syukur Bapak Kapolsek sudah hadir tengah-tengah kita. Untuk kiranya kurang lengkap kalau Pak Kapolsek tidak langsung mengenalkan diri di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita sambutan dari Bapak Kapolsek. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua Pokdar Kamtibmas wilayah Pancoran, Bapak Lurah, mohon maaf Pak Lurah, saya belum hafal akhirnya tadi dari FKPPI tadi, mohon maaf Pak Lurah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para bapak ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, kita semuanya masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan yang sifatnya panggilan hati. Betul nggak? Betul nggak Pak? Panggilan hati ini, ya. Seperti panggilan hati karena tidak ada perintah dari sana sini. Kecuali kalau Pak Polisi suatu kewajiban. Saya sangat bersyukur sekali nih Pak. Dan saya terkaget juga kok banyak banget ini yang hadir. Ring berapa tadi Pak? Ring 2. Berarti Bapak Ibu atau masyarakat sini ini peduli sekali dengan ketertiban dan keamanan. Dan dalam hal ini juga karena ini tidak hanya sekedar suatu kepedulian masalah keamanan, namun ini juga ibadah. Betul nggak Pak? Ini ibadah, ya, bukan hanya sholat saja ibadah. Ini memberikan kenyamanan pada masyarakat, pada warga, tetangga, semuanya yang memang warga Pancor di wilayah Pancoran sudah aman. Namun demikian alangkah tentremnya apabila sama-sama bisa menjaga ketertiban dan keamanan masing-masing. Dan saya yakin berarti masyarakat sini ini sudah jadi polisi masing-masing. Artinya jadi polisi diri sendiri dan polisi keluarganya dan lingkungan. Karena tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Kemarin saya sempat dikasih masukan juga sama Pak Babin, kasih informasi bahwa untuk masalah Pokdar di sini kalau ada kegiatan memang sangat-sangat kompak dan banyak sekali yang hadir. Ternyata betul Pak. Karena saya juga dulu pernah ngalamin di Ciputat, tapi tidak sebanyak di sini. Dan kelihatan wajahnya ini wajah-wajah yang apa ya, bukan sekedar untuk daripada nganggur di rumah, tapi wajah-wajah yang betul-betul saya kepingin mengabdi lah, kepingin berbuat lah buat warga di sini. Tentu saya dari warga baru untuk di wilayah Pancoran,
kasih dan mohon dukungannya juga terus biar apa yang jadi harapan pimpinan Polri maupun masyarakat di sini juga tersampaikan, terlaksana, terwujud. Untuk itu ke depan manakala ada hal-hal yang sifatnya perlu koordinasi, perlu komunikasi, manakala membuka juga membawa kita buka pintu, kita siap untuk memberikan solusi manakala ada hal-hal di lingkungan sini yang dipandang kurang pas, kurang tepat dirasakan untuk warga sini, kita carikan solusi. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, mungkin saya nggak panjang lebar kali ya, ini mungkin ada unek-unek apa aja yang perlu disampaikan. Barangkali kemarin seperti itu, kedepannya maunya seperti ini. Ya, saya kepingin tanya jawab aja. Apa ini Pak? Monggo Pak. Terima kasih Pak Kapolsek atas kesediaan waktunya untuk membuka audiens atau tanya jawab khususnya warga masyarakat Kelurahan Duren 3 atau Kecamatan Pancoran yang sudah hadir di sini. Bila memang ada hal yang memang mesti disampaikan kepada Pak Kapolsek untuk nanti ke depannya, mungkin beliau juga kepengen mendapatkan bahan-bahan atau masukan-masukan untuk nanti kinerjanya ke depan. Silakan Bapak Ibu, bila mana ada yang mau bertanya, kami buka 3 pertanyaan Pak Kapolsek atau monggo. Berapa ya, terserah ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait nanti kondisi, situasi keamanan dan apa yang harus dilakukan, silakan dipertanyakan. Boleh, silakan. Baik, iya, silakan. Monggo Pak, dilanjut Pak.
mohon maaf tadi terjeda sebentar, Pak Kapolsek memberikan laporan ke Polres Jakarta Selatan. Baik, ini di sini ini jajaran RW 1, RW 6, RW 2, RW 5. Ini yang punya ini yang punya kumis yang paling ganteng Pak RW 1 selaku tuan rumah. Ini ketua FKDM. Dan itu yang paling ujung, yang paling cantik Ibu Nisa namanya, itu ketua LMK. Baik, tadi Pak RW kebetulan mau tanya ini Pak Kapolsek. Nggak tahu nih, ya. Monggo Pak RW. Monggo Pak RW, silakan. Enggak, namanya dua-duanya namanya Pak Mansur, ganteng-ganteng banget. Besok nyucuku namanya Mansur. Jadi ganteng ya, izin Pak Kapolsek. Perkenalkan, nama saya Ilham Pak, Ketua RW 1, pejabat RW baru 25 tahun. Ini Pak, makasih Bapak udah hadir. Ucapkan selamat Bapak memimpin Pancoran. Ya khususnya Duren 3 memang aman-aman ya, aman-aman terkendali lah Pak. Saya pertanyakan gini Pak, lu Purnomo ketawa aja, namanya Pur. Yang saya pertanyakan gini Pak, alhamdulillah ini memang butir-butir tadi disampaikan oleh Pak Mulis itu sangat mengkhawatirkan karena kejadian di TKP itu sangat banyak Pak. Dan apakah perlu nanti itu ya mungkin dari pihak Polsek ataupun Polres itu apa personilnya ditambah untuk kegiatan, karena ini kita teriak-teriak, Pak tolong Pak ini anak Kijang tertangkap tahun sudah 811. Ternyata maaf ya, agak telat tadi alasan Pak Muhlisin katanya kendaraannya hanya 2, mobil Kapolsek sama mobil Patku. Kan kalau kejadiannya 5 Pak repot Pak, harus pakai sepeda ontel saya. Gitu kan Pak? Gitu loh. Mohon maaf Pak, kalau di RW 1 alhamdulillah Pak, aman Pak. Kebetulan juga di tempat saya hanya yang rawan itu di bukan rawan Pak ya. Yang di perkampungan ini hanya di RT 1, RT 2, RT 6 dan 8. Kalau RT 5 nggak mungkin Pak, karena RT Pak Sapu. Bapak tahu dah, ya Pak ya. Harus aman Pak, benar RT-nya juga bintang 2. Kita kondisi Pak aman Pak, harus siap gitu. Nah itulah Pak yang saya khawatirkan, bisa nggak Pak nanti mungkin personilnya ditambah, ya setuju nggak teman-teman? Ya kan? Ya kan, dan siapa Pak Purnomo itu udah teriak-teriak di Cibuyang lagi Pak Dadang gitu kan. Nah itu Pak Kapolsek, mudah-mudahan ya kita ini yang di bawah ini yang selalu monitor kegiatan tawuran maupun apalagi bulan puasa nih. Emang musimnya tawuran, nah itulah kadang-kadang ini terjadi, di sana terjadi, di sana terjadi, nanti kita bingung nih Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Kapolsek. Jawab, barangkali ada yang lainnya ini. Ada, silakan Pak RW 1 ini. RW 2. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek, pertanyaan saya ini ketua RW 2. Alhamdulillah udah dikasih amanat dari tahun 88, tapi sekarang jadi RW udah 36 tahun Pak. Iya, izin masyarakat Pak. Betul kan? Juga bisa. Nah ini Kalau wilayah saya di Bekasi kan nggak boleh, ada jembatannya gak yang mau gantiin Pak, gak yang mau gantiin. Ketika saya suruh saya kumpulkan Pak RT, saya mau mundur dah. Kata semua RT kalau Pak RW mundur, semua RT mau mundur katanya. Itu jadi saya nggak bisa jawab juga Pak. Kebetulan nih Pak Ilham ini adik sepupu saya. Beliau itu juga anaknya Pak RW 2 dulu. Bapaknya itu uak saya, udah jadi masih RK, udah 42 tahun jadi RT RW. Itu juga gubernur Pak. Iya, saya gantiin Pak. Itu saya di Total Buah. Sering kalau itu Pak dekat Total Buah, persis belakang Total Buah rumah saya itu Pak. Alhamdulillah ya saya dikirimin buah banyak terus Pak di situ. Cuman kalau kesana harus bayar juga beli. Iya curhat aja. Tapi alhamdulillah tiap pagi saya dikirimin Pak atau bau durian. Bapak saya mau juga nanya gini. Ketika di tahun 2000 ke bawah, tawuran hantu di bulan puasa nggak ada sama sekali. Mereka tuh kumpul rapi, bangunin, nggak ada yang berani setuju. Pas 2000 kemarin kok jadi banyak gitu kan? Apa mungkin karena udah ya gayanya
sekarang gitu kan. Tadi ya Pak Munis bilang ada lagi masalah. Kalau pamannya ada yang tertangkap penjahat, kita kan nggak boleh pukulin, ya kan? Biar utuh semuanya. Itu kalau memang ya artinya gini. Tapi kalau memang itu penjahat itu memang sampai keluar senjata dan ada yang luka, apakah kita biarin juga kan gitu? Kan beda kan, ya. Kalau tadi itu ya utuh, udah. Tapi kalau sekarang nih, hampir warga itu ada yang luka dan lainnya, kita diamin aja. Kayaknya ya yang mukulnya sekali, kalau yang mukul 40 orang kan banyak juga semuanya. Ya, apakah bisa begitu? Yang terakhir adalah begini Pak, kita di sini semuanya kembali pada orang tua masing-masing. Kalau orang tua menyadari bahwa anaknya itu diberikan pendidikan yang sangat baik, anak-anak rasanya juga nggak mau untuk ngikutin. Tentu kembali kepada rekan-rekan kita semuanya yang tua-tua, kita alhamdulillah anak saya 4 Pak, nggak yang pernah keluar malam Pak, berani nggak pernah, perempuan semuanya. Itu kali ya Pak ya, terima kasih. Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Satu lagi pertanyaan. Silakan Bu Rosmala. Ini Ketua RT dan juga anggota Pokda Kamtibmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Kapolsek Pancoran. Nama saya Ibu Rosmala, Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Duren 3. Bertepatan saya tinggal di Jalan Duren 3 Selatan atau Gang Haji Maun Pak. Yang PR saya saat ini Pak, masalah parkir yang ada di pos FBR Pak. Soalnya banyak laporan-laporan tukang parkir itu, pertama mereka nggak pada puasa, yang kedua giliran orang pada mau sholat taraweh mereka tuh pada masang petasan Pak, lempar aja. Kasihan yang mereka tuh pada mau sholat takut dari petasan. Mohon untuk Bapak Kapolri ini gimana caranya supaya parkir liar itu Pak tidak masang petasan, terus yang tertib Pak dalam parkirnya Pak. Kenapa? Mereka juga mabuk di situ Pak. Banyak parkir liar, emang di situ ada iya, kafe atau di pos FBR mau ke jalan Guru Amin, Masjid Guru Amin. Kalau Pak Kapolsek mau ke Taman Makam Pahlawan pasti lewatin situ Pak. Itu ada pertigaan Pak, itu mereka bukan warga Duren 3, mereka itu warga Kalibata, cuma mereka nyari uangnya di Duren 3. Karena kita ini kan Pak berhadapan Kalibata dan Duren 3. Mohon Pak ditindak lanjuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tapi lurahnya beliaunya itu yang di sana. Itu kebetulan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan memang biasanya itu zonanya memang rawan. Jadi kalau misalkan ada sampah bisa ditendang ke sana, ditendang ke sini, biar nggak ada tanggung jawab. Akhirnya sampah itu nggak tahu kemana. Ini jadi di situ parkirnya itu parkir ya, ketika ada mobil yang dari dalam mau keluar itu diparkirin. Itu Pak, dari mobil dari Gang Haji Maun, Paugah begitu. Itu. Tapi tadi menyikapi pertanyaan dari RW 01 dulu, Bapak Ilham Amhad. Di sini terkait masalah penambahan personil dan penambahan kendaraan untuk operasional polsek. Silakan. Terima kasih Pak RT atas pertanyaan. Ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan teman Pak RW tadi, masalah kendaraan, dua masalah personil. Memang betul Pak, kemarin kita baru datang, saya cek kendaraan sampai sekarang belum ada tambahan. Namun demikian barangkali lingkungan atau warga memberikan dukungan ya apa-apa juga sih. Gimana Pak RW? Riset nanti Pak. Nggak apa-apa juga. Lagi kan gitu.
Dewan ya. Menangani masalah polisian. Jadi biar untuk karena di lalu lintas juga manakala membutuhkan kecepatan udara bisa diberikan yang punya kemampuan yang barangkali lingkungan atau warga bisa, itu mohon maaf ini barangkali kalau tidak nanti buat surat, kita sama-sama buat surat tidak lanjutin dari Polres, terutama masalah personil dan kita milik juga kita minta dukungan sini biar terminalnya ke Polres karena ada aturan dari masyarakat saat rapat kita sampaikan nggak tahu pas mau masuk di sisi lalu kita pulangnya mana tapi ini masalahnya adalah contoh banyak kita belum tahu manakala nanti ada rapat tingkat atas Pak RT diikutkan nanti mau kita kasih kita sampaikan sangat senang hati kita biar pimpinan juga cepat meresponnya nanti untuk jangka pendeknya buat surat lah nanti kita tinggal. Yang berikutnya untuk Pak RB terkait masalah tentang apa tindakan warga masyarakat jika ada pelaku kejahatan tertangkap tangan oleh masyarakat. Kalau bisa Pak ya segera hubungi pihak kami Polsek, kalau bisa diamankan jangan dilakukan tindakan kekerasan ya itu sesuai undang-undang juga tidak diperbolehkan kalau bisa sebisa mungkin diamankan dulu. Nah, nanti untuk percepatan kalau memang selama ini agak lambat-lambat nanti Bapak bisa hubungin ke saya biar untuk percepatan mana barangkali anggota kita takutnya saling lempar yang sana yang sini yang saya bukan tiket dan sebagainya nanti Bapak hubungin ke saya nanti ya kalau bisa harus diamankan juga Pak, itu diamankan juga Pak. Jangan sampai malah dihakimin sendiri dengan masyarakat. Memang betul mesti ya siapapun mesti emosinya akan meluap pada saat melihat seperti kejadian. Kalau bisa diamankan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada di level sini. Nah, kembali lagi terkait tawuran tadi Pak ya. Mungkin anak-anak sekarang karena faktor adanya medsos ini mungkin anak-anak itu apa itu ikut-ikutan atau bagaimana ya. Mungkin yang kedua kepedulian orang tuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya monggo saling diingatkan yang punya putra putri terutama anak-anak yang masih remaja kan tidak berpikir efeknya seperti apa nantinya. Yang penting dia senang bangga kalau bisa tawuran menang dan melawan di masa lalu seperti itu nanti diunggah di medsosnya dia share ke sana. Yang berikutnya Ibu RT yang nanti saya akan melakukan pendekatan nanti datang dengan Pak Babin ke sana kita ajak komunikasi teman-teman yang di sana mudah-mudahan namanya orang masih waras pasti bisa diajak komunikasi nanti kita pendekatan dengan Pak Babin nanti jalan-jalan mudah-mudahan semuanya ada solusinya Bu ya. Saya rasa itu Bapak Ibu barangkali ada yang lainnya Silakan. Wah ini perkenalkan Pak Kapolsek kebetulan ada ormas baru namanya Gentar Gerakan Anti Tawuran dan Narkoba. Ini adalah beliau juga salah satu ketua ikatan alumni belajar. Silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil beserta jajaran dan para kepala pimpinan
3 pilar yang ada di Kelurahan Pancoran. Mohon izin Pak Kapolsek, kami sebetulnya tinggal di Mampang Pak. Jadi secara organisasi saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Pelajar Jakarta, di mana Ikatan Alumni Pelajar Jakarta itu adalah STM seluruh DKI. Jadi pelaku-pelaku tawuran. Nah, kami merasa sadar dan merasa perlu turun tangan. Artinya untuk menangkal tawuran di wilayah kami. Jadi saya juga izin, saya sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga di Gentar, Gerakan Anti Tawuran dan Anti Narkoba. Deklarasi kemarin di bulan November pada tanggal 10 dalam rangka Hari Pahlawan, dan kami telah membentuk beberapa kelompok dan telah membagikan rompi semacam ini sebanyak 1.200 rompi. Selanjutnya yang terlibat di Gentar adalah ormas-ormas yang ada di Jakarta. Ada Pemuda Pancasila, FBR, Porkabi, Jejaka, dan lain-lain ormas yang ada di Jakarta, dan kami merasa perlu menggandeng teman-teman kami, saudara-saudara kami di ormas-ormas tersebut. Tujuannya adalah kalau Gentar sendiri atau IKAP sendiri, IKAP itu menangkal tawuran pelajar Pak, tapi kami keteter. Akhirnya kami berkontribusi dengan sekolah-sekolah dan kolaborasi sekarang dengan Gentar. Nah, izin yang ingin saya sampaikan ke Bapak, bahwasanya Gentar sekarang sedang melebarkan sayap untuk menangkal tawuran tersebut, karena kami punya misi. Ini kalau bahasa Betawinya, ini urusan gue. Jadi ada teman-teman yang kemarin di tetangga sebelah, bukan urusan gue, bukan anak gue. Nah itu jadi masalah Pak. Jadi masalah yang tadi Bapak bilang, orang tua mengawasi anaknya, orang tuanya di rumah, anaknya keluyuran. Tapi kalau sebagai orang tua lingkungan, setidaknya ini anak saya juga, gitu Pak. Jadi kami punya misi adalah ini masih jadi urusan gue. Setuju ya Bang? Jadi kalau sudah urusan gue, Bapak duduk aja Pak, menerima laporan, izin Pak. Itu. Jadi kami dengan Pak Ali Basori kemarin sudah, kita tidak menangkal, tidak menghalau. Kami merangkul para remaja mulai dari SMP sampai SMA. Kemarin malam minggu kami dampingi mereka sahur, apa namanya? Sahur on the road. Sahur on the road. Membangunkan orang puasa, kita dampingi. Berhadapan-hadapan Pak sama Betawi, apa, Batavia Land ya? Batavia Land. Dengan Pancoran Bersatu. Kalau nggak ada yang mendampingi itu chaos Pak, pecah pasti. Nah kami dampingi, dan Gentar juga teman-teman dari Porkabi di Mampang, Buncit sudah kolaborasi, saya terima kasih. Dan ada Bang Ferdian di Kalibata pun Duren 3, beliau juga ikut mendampingi. Jadi harapan saya nanti kami ingin mendapatkan dukungan dari Bapak. Kemarin saya juga sudah ketemu Pak Wahid di Polsek Mampang. Izin nanti juga akan ada kopi seperti ini, dan waktunya nanti akan ditentukan kemudian. Dan harapan saya ya personil paling yang kemarin saya sikapi itu dari polisi RW Pak. Barangkali polisi RW lebih ditingkatkan kembali atau diadakan kembali. Dan sekarang ini kayaknya sudah meredam Pak. Apakah ini pertanyaan saya yang paling utama untuk mendampingi kami di Gentar di lapangan. Itu saja dari saya, mohon maaf, izin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kapolsek langsung dijawab. Patut diapresiasi, luar biasa Pak Wakil. Cakupan malah lebih luas lagi Pak, bukan hanya di lingkungannya, sampai merambah kemana-mana. Tapi dari kepolisian sangat bangga dan mendukung sekali itu Pak, karena tingkat kepeduliannya ormas yang Bapak pimpin itu luar biasa, bukan sekedar di lingkungan sendiri, tapi bisa menjamah kemana-mana itu. Ya mudah-mudahan ya, dari Polri tetap pasti mendukung Pak. Berarti Pak Babinnya belum tahu Pak selama ini. Sudah tahu belum? Sudah ya. Karena nggak ada cerita, karena juga saya juga baru 3 hari di sini Pak. Jumat, Sabtu, 2 hari. Kalau Kamis cuma 3 hari Pak. Nah, bisikin ke saya masalah terkait di sini aja. Ya tentunya Pak, nanti kita bisa komunikasikan lagi. Boleh nanti kita adakan juga pertemuan atau ngopi bareng, boleh Pak, untuk ke depan bagaimana supaya ada
ada hasil yang dirasakan pada masyarakat. Jadi, oh ada ormas ini toh, oh lingkungan saya jadi lebih aman, lebih nyaman dengan kehadiran, tidak ada tawuran, tidak ada kejahatan yang lainnya. Tapi informasi yang saya dapat Pak, yang di Pancoran ini masalah tindak kejahatannya terkait dengan kendaraan roda 2 dan itu yang curang motor itu yang terjadi, informasinya ada di daerah lingkungan kecil. Nah, ini yang perlu sumbangsi para bapak ibu semuanya ini untuk disampaikan warganya, Pak RT dan Pak RW, supaya mereka lebih berhati-hati yang punya kendaraan, karena jangan merasa karena itu di lingkungan sendiri, lingkungan kecil, terus mereka bisa sekaruli sendiri. Ya disampaikan, artinya harus bisa jadi polisi diri sendiri loh. Syukur-syukur bisa jadi polisi di lingkungan sana. Kalau memang punya mengemban seperti itu, ya insya Allah bisa di lingkungan, bisa aman. Artinya tidak cuek, tidak masa bodoh, peduli dengan lingkungan, dengan kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan akan dirasakan oleh masyarakat keluarga besar Pancoran. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Kapolsek, ini dari tokoh masyarakat yang satu lagi Pak Kapolsek ya, untuk akan menanyakan kepada Pak Kapolsek. Silakan Pak Baroto selaku tokoh masyarakat yang ada di kompleks ini. Terima kasih untuk Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramel, Bapak Lurah. Luar biasa, kami sebagai masyarakat merasa terayomi kalau lengkap seperti ini. Adem banget di sana. Kalau boleh saya sedikit ada masukan, saran, karena sudah sampai setahun lebih kami pernah mengusulkan mengenai mengurangi kemacetan di Jalan Kemang Utara 9 dan sekitar sini. Jalan ini dibikin satu arah sampai jam 10. Satu arah menuju Basmar dan satu arah dari Kota Buah ke Kelurahan. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kebetulan khusus di bulan puasa mobilitas masyarakat agak tinggi. Tapi di luar bulan puasa keadaan di jalan ini sangat-sangat lama sekali antriannya kalau kami dari pasar mau ke luar ke Bukit Raya. Sebetulnya sudah setahun lalu sempat saya beri masukan kepada Disub Pak Kapolsek, tapi dari Disub kurang apa ya, menurut saya kurang gercep juga lah. Jadi ya mandek aja usulan kami, hanya sempat satu kali pertemuan di kantor kecamatan waktu itu dan tidak ada tindak lanjut sesudahnya. Jadi mungkin ini sekedar sumbang saran kepada musyawarah pimpinan kelurahan kali ya, untuk bisa ditindaklanjuti atau dipertimbangkan kepada Disub tingkat Kota Madia bahwa keadaan usulan satu arah ini sebetulnya banyak manfaatnya, karena ada satu personel Disub sudah menghitung bila ini dibikin satu arah, maka mobilitas lampu merah jalur utara selatan itu sebetulnya akan positif, karena berkuranglah satu cycle yang dibutuhkan untuk lampu merah dari arah sini, sehingga sebetulnya itu suatu cara yang cukup efektif untuk memperlancar arus Bukit Raya yang secara lebih besar. Maka mungkin begitu saja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baru saja tadi saya omongin dengan teman kita dari Patko tadi. Ini jalan ini kok macetnya luar biasa, tapi kok nggak pernah disinggung. Kebetulan saya di Polda membidangi terkait jalan ini Pak. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa segera tidak lanjutin Pak. Nanti buat surat, nanti saya kasih ke Polda, saya kasih ke Disub ya, langsung ke Jati Baru sana. Kalau tingkat sini pasti lambat. Kebetulan saya semua kenal mulai dari sampai atas sampai bawah, karena hampir seminggu bisa 3 kali 4 kali rapat. Bahkan kemarin
Jadi mau ada penutupan rekayasa di Tomang 3 hari yang lalu saya Karena kami melihat kebetulan kalau saya nongkrong lah di perapatan melihat petugas-petugas kepolisian tambahan dari Polda ya, kan ditambah personel biasanya sampai 3 orang untuk gatur, karena kendaraan motor kan sering serobot-serobot aja ya, ada itu juga harus dikendalikan. Sementara 2 arah itu menjadi terkunci, sehingga mungkin kalau menjadi 1 arah itu sangat meringankan gaturnya juga, Pak Kapolsek. Terima kasih Pak. Makanya saya berharap warga yang diwakili oleh RT maupun RW Pak nanti buat surat Pak. Buat surat nanti biar saya sendiri yang bawa ke sana Pak nanti. Biar segera tindak lanjutin. Kalau enggak kita tanyakan terus ya. Kebetulan kita kenal banget dengan para pejabat di sana dan karena sering rapat terkait masalah penanganan kemacetan. Makanya saya tadi nanya, ini jalan kok Pak disinggung ya pada saat saya rapat di Polda maupun di Disub terkait dengan yang kemacetan yang seperti ini. Karena saya dari Polres sampai ke sini 1 jam. Kemarin saya mau dari kantor jam 4:15 saya mau ke Polda, itu sampai buka baru nyampe sana. Nggak gerak sama sekali. Baru tadi saya bilang ke itu anggota. Makanya untuk saya dengan senang hati ini ada usulan seperti ini supaya bersinergi nanti kita buat surat. Kasih Pak Kapolsek. Biar Polda Metro nanti pun juga akan ngambil langkah-langkah bersama dengan Disub. Nanti kita yang kirim Pak surat tersebut. Terima kasih Pak Kapolsek atas jawabannya. Mudah-mudahan karena kita bukan pemuas, tentunya tidak memuaskan, tapi nanti apa yang kita bahas di sini, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolsek. Dan yang perlu digarisbawahi terkait tadi penambahan personil dan penambahan mobil operasional Polsek, tentunya tadi Pak Kapolsek memberikan arahan atau masukan bahwa kita nanti dari warga masyarakat, baik itu RT, RW, kemudian LMK, FKDM, dan tokoh-tokoh masyarakat bisa melakukan surat permohonan kepada mungkin setingkat Polres ataupun Polda untuk penambahan mobil operasional dan juga personil di Polsek, khususnya di Polsek Pancoran ini. Itu mungkin kurang lebihnya Pak Kapolsek. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolsek atas waktunya. Cukup lama juga berdiri. Ya, iya silakan. Izin Pak Kapolsek ngomong Pak, menambahkan sedikit. Mohon maaf Pak SPT, saya Fahru Razi, Ketua RW 0623. Baru Pak, baru dari 2017 Pak, sampai sekarang. Saya ingin kasih masukan aja kepada Pak Kapolsek bahwa di wilayah Pancoran ini memang curanmor terlalu tinggi Pak ya. Kemarin saya mendampingi dari Polres Jakarta Selatan. Kebetulan ada penampung yang sudah 2 kali. Waktu itu sudah dari Polsek 2 bulan lalu dia tertangkap, dan kemarin Jumat lalu juga tertangkap lagi dari Polres. Jadi perlu diwaspadai. Yang pertama bengkel-bengkel yang berkedok pengecatan ya Pak ya. Itu yang biasanya menampung curanmor. Mungkin kalau di Duren 3 kemarin sudah tertangkap, mungkin di wilayah lain Pak, seperti yang kelurahan-kelurahan lain di Pancoran, agar bisa dari kita mewaspadai itu. Saya masukkan itu aja Pak, karena kalau tingginya pasti di daerah kita ada penampungnya. Kebetulan di Duren 3 sudah diamankan Pak kemarin dari Polres Jakarta Selatan. Saya mendampingi jam 1 pagi. Itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Babin, apa yang jadi keluhan masyarakat atau warga, silakan ya untuk dilakukan pengecekan manakala ada bengkel-bengkel yang sekiranya apa yang disampaikan dengan Pak Fahru Rozi tadi, silakan dicek, ditindaklanjuti demi keamanan yang ada di lingkungan sini. Ya tentunya saya juga minta bantuan dari Bapak Ibu juga, masukan itu ada bengkel di sini Pak, bengkelnya seperti ini ya, biar nanti anggota kita Pak Babin ini biar turun di sana Pak. Betul Pak. Ya, nanti yang tahu kan warga ataupun tetangga kanan kiri Pak. Tolong nanti sampaikan ke Pak Babin biar nanti ditindaklanjutin. Kalau masih lemot nanti Bapak boleh WA ke saya. Saya itu. Terima kasih. Iya. Ngiri
nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, langsung aja. Iya. Ya, saya sih nggak ada apa-apa. Saya RW yang paling lama 225 tahun baru Pak. Saya senior Pak. Senior di bawahnya senior itu Pak. Baru 2,5 tahun Pak saya. Jadi RW, jadi makanya beliau selalu mendampingi saya. Saya tidak punya ide atau saran Pak. Cuma memperkenalkan diri aja Pak. Nama saya Yazid, RW 05 di seberang. Itu wilayah saya, wilayah basah. Iya, jadi kalau ada kiriman, selalu ada kiriman dari Bogor Pak, alhamdulillah. Iya, berkah air kita Pak. Ya mudah-mudahan aja Bapak sering pantau di wilayah kami ya Pak. Dan kebetulan baru istri satu Pak. Ya, anak baru 2. Ya alhamdulillah. Tadi Bapak belum kenakan diri, Bapak dari mana? Jadi nggak sesuai dengan apa yang diinstruksikan tadi. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekalian nanti nomor WA-nya Pak disebarluaskan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau tidak kenal maka tidak saya nggak bisa tegur sapa. Saya asli dari Jawa Timur Pak, dari Lamongan. Celele. Ya, berseberangan di kotanya. Nah, tinggal di wilayah Cibubur, Jalan Alternatif, ya, seberang-seberangan sama Cikes, agak jauh. Anak 4, istri 1. Sudah punya mantu 2, tapi belum punya cucu. Ya, mohon doanya mudah-mudahan cepat diberikan momongan, karena udah ada yang 2 tahun dan ada yang 3 tahun. Untuk masalah nomor handphone Pak, nanti bisa minta Pak Babin apa tak sebutin di sini. 0813. Ayo persiapkan nomor HP-nya, catat, yang langsung perkenalan nanti. 0813 186 89026. Sudah Pak. 0813 186 89026. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolsek atas waktunya. Terima kasih para hadirin semua. Tentunya selesai acara Safari Ramadan ini, nanti kita akan lanjutkan dengan apel cipta kondisi. Untuk memberkahi kegiatan Safari Ramadan pada malam hari ini, tentunya kita minta untuk keselamatan kondisi wilayah kelurahan kecamatan Pancoran pada umumnya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Haji Maskur untuk membacakan doa. Hadirin sekalian, kita berdoa kepada Allah Taala. Semoga kita yang berada di sini selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk kita selalu ikhlas melaksanakan daripada membantu wilayah kita dengan keamanan, ketentraman, dan juga masyarakat kita sehat walafiat. Kita juga yang ada di sini memiliki kesehatan yang prima dapat memberikan manfaat kepada masyarakat semuanya. Tentunya kita perlu berdoa kepada Allah Taala. Mari kita baca Fatihah apa yang telah diucapkan oleh bapak-bapak kita tadi ya. Kita juga mohonkan semuanya agar Allah kabulkan dan kemudahannya, menjauhkan daripada hal yang tidak diinginkan. Ihadinya walinatin sholihah la adrakin mustafa meninjau mobil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويرجع السلام كما ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا زوج الإسلام. اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مساك. Terima kasih Pak Haji Maskur. Informasi bahwa safari Ramadan putaran ketiga nanti akan jatuh pada tanggal 22, yaitu Sabtu malam Minggu, bertepatan di RW 07 Kelurahan Duren 3. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung baris apensi Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dadang yang telah bekerja keras mengamalkan Kelurahan Duren 3 mulai dari RT RW 1 hingga RT 11 RW 7. Terima kasih Pak Dadang. Semangat terus. Amin. Lanjut. Siap, siap. Ulangi. Siap, gerak. Hai, pakai shoe. Tangan, gerak. Aduh. Geser-geser. Ayo geser terus ke kiri, geser terus. Tuh Pak. Lateral. Untuk Satpol PP paling kiri, ngadep ke selatan, letter L. Satpol PPSU paling kiri, ngadep ke selatan. Gerak. Ulangi. Siap, gerak. Kanan, gerak. Ini Bang, ya tutup. Siap Pak. Gerak. Hitung, mulai. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Ya, 47. 100 dah. Biar reporting, bakal ambil kelurahan. Mana dulu? Siap gerak. Sebelum mulai kegiatan berdoa mulai. Doa selesai.
istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Seperti biasa kita malam minggu melakukan patroli cipta kondisi. Ya, bagi nanti Bapak Ibu semua yang mau ikut, monggo. Yang tidak, silakan langsung balik kanan menyesuaikan. Namun demikian, tolong jaga keselamatan. Tolong jaga keselamatan. Karena di malam hari, Anda kan nanti mengikut dan menemukan hal-hal yang sifatnya yang perlu dilakukan penanganan, harus berhati-hati juga dan harus koordinasi dengan para petugas baik Babin maupun dari Babinsa. Ya, itu yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi jangan sampai kita tujuannya memberikan rasa aman, nyaman pada lingkungan sini, tapi diri kita sendiri yang jadi korban. Saya rasa itu tidak perlu panjang-panjang, udah kelamaan mungkin udah capek juga, udah ngantuk, ya silakan yang mau ikut monggo langsung nanti bergabung, yang tidak langsung menyesuaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak.